Nah, dari sini ibu ini selalu membalas dengan kata-kata seperti ini, yang mana ini bisa kalian screenshot juga jika seandainya terjadi ancaman datang kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini hari raya Imlek, semoga kita makin semangat, kuat mental, walaupun gempuran DC-nya nggak libur, tapi kalian tetap update informasi untuk lebih aman lagi. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang viral ibu-ibu ini bikin pinjol ini keok tidak bisa berkutik. Nah, apa yang dia lakukan kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah oke teman-teman, kita mau bahas dulu ya buat kalian yang bertanya-tanya masalah konsultan, pengen pakai konsultan A, B, C, D, E, F, G, yang sekarang ini banyak sekali informasinya baik di TikTok, di Instagram, atau dimanapun lah ya. Bagi kalian yang merasa aku butuh ini yang seperti ini biar tidak langsung diteror. Nah jadi sini ada pengalaman seorang teman lagi saya bagikan buat perbandingan kalian ya, buat kalian tidak buru-buru mengambil keputusan. Jadi dimana dia menggunakan konsultan ternyata dia terkena penipuan. Nah seperti ini pertanyaannya ya, ada yang pernah pakai jasa program-program gitu nggak, dari bisa lunas, dolphin dan sebagainya, atau lawyer konsultan, intinya yang nawarin jangka waktu untuk pembayaran pinjol. Nah jadi ada yang jawab, saya kemarin pakai jasa bisa lunas, sudah transfer 180.000 malah ngilang, nggak ada kabar, saya ganti nomor WA, terus saya WA dia, terus kirim SN catatan sebelumnya, malah jawabnya dana yang ditransfer itu kurang katanya, padahal sudah deal segitu sampai kelar, tetap aja nggak ada respon dari mereka sampai sekarang ngilang. Nah sebenarnya bukan satu atau dua kali saya coba untuk kasih info kepada kalian mengenai konsultan-konsultan seperti ini. Itu semua sih kembali kepada kalian, tapi ada baiknya ketika kalian mau menggunakan konsultasi seperti itu, carilah informasi sebanyak-banyaknya agar kejadian seperti ini tidak menimpa kalian lagi. Nah itu dia teman-teman ya, jadi saya tidak menjelekkan konsultan manapun, tetapi tetap hati-hati dan carilah informasi sebanyak-banyaknya bagi mereka yang sudah pernah menggunakan konsultan, dan tanya untuk biayanya apakah benar-benar bisa untuk mengcover hutang kalian, karena sejauh ini yang informasi ke saya banyak yang masih belum berhasil tuh ya, tuh, gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman yang membagikan chatan DC ke sosial media, terus ternyata gara-gara dia selalu membaca chatan DC ini, dia hampir melakukan bunuh. Nah seperti ini isi dari WA DC-nya, ini dari pinjaman Fleksi teman-teman ya. Dia menginformasikan bahwa mau foto orang tua diviralkan, kutunggu sampai besok sampai jam 10. Dan dari kata-kata ini ternyata apa yang terjadi, karena terlalu keseringan membaca WA DC, dia merasakan bahwa makasih semua untuk abang-abang kakak-kakak tadinya aku udah gelap pikiran, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus gimana, sampai saya ngumpet 2 hari nggak pulang ke rumah saking takutnya. Tapi sekarang pikiran saya agak tenang, sekarang saya seperti mendapatkan dukungan biar siap menghadapi masalah saya. Terima kasih semuanya. Dan di sini dia menginformasikan bahwa orang tuanya sudah tidak ada dan dia tinggal bersama saudaranya. Jadi buat teman-teman semua, saya selalu sampaikan kepada kalian, mental setiap orang yang mau galbay itu tidak sama, bahkan keadaanlah yang membuat mental itu makin menjadi-jadi. Ada yang down, ada yang makin down, bahkan ada yang hampir menyerah. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk galbay, perhatikan apakah saya siap atau tidak. Kalau saya siap, siapkan amunisi segala macamnya untuk kalian lebih kuat lagi, gitu ya. Nah itu dia teman-teman ya, efek buat kalian yang baru pertama kali galbay, coba-coba ikutan galbay, baru berani untuk mengajukan galbay dan bahkan belum punya pengalaman untuk galbay. Sebenarnya untuk galbay itu tidak membutuhkan pengalaman apapun, yang penting update saja informasi dan seringlah bertukar pikiran serta cari informasi sebanyak-banyaknya mau dimanapun kepada teman-teman yang udah pernah menggunakan pinjol. Asal kalau teman kalian minta data, mintalah datanya biar aku cek. Jangan mau
pasti ada teman di balik bakwan. Daripada ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, lebih baik kita curhat, baik itu ke media sosial yang mungkin menaungi orang-orang yang galbay, ke grup-grup yang menaungi orang yang galbay, terus kepada sesama yang pernah galbay di situ. Jadi biar apa? Biar terbuka semua pikiran kalian, lebih tenang, tidak takut pada apapun. Karena saya yakin setiap orang yang baru mau mencoba untuk galbay pasti punya ketakutan yang luar biasa, bahkan itu belum pernah dia terima sebelumnya. Jadi kalau mau galbay jangan coba-coba, sekali terjun langsung saja, gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi di sini viral ya di aplikasi Treat, mungkin kalian tahu ya, ada seorang ibu-ibu yang mana dia berhasil bikin pinjol besar langsung keok ketika dia melakukan ini, dan alhamdulillah banyak sekali orang yang mulai mengikuti jejak ibu ini dan merasa sepertinya untuk mencegah DC terus meneror kepada mereka, menyebarkan data keluar kondar. Hal ini langsung banyak yang mengikutinya, dan saya harap kalian juga bisa mengikutinya, asal jangan malas. Dan kalau tiba-tiba setelah kalian melakukan ini masih juga diteror sama DC, ingat, saya yakin mental kalian sudah lebih kuat daripada orang-orang yang tidak pernah update informasi. Nah, jadi ini ada status dari seorang ibu yang membuat kredit pintar ini akhirnya keok, yang mana mengatakan bahwa bagi teman-teman Treat yang sedang berjuang untuk lunas dari kewajiban bayar pinjol itu udah pasti nggak benar, tapi realitanya yang sedang nggak baik-baik ini akhirnya bawa kita untuk pilih jalur ini. Tapi apa yang KP lakukan juga nggak manusiawi, jadi minta doanya untuk saling mendoakan, semoga Allah meridhoi dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya di fase ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kita baca ya. Nah, seperti ini ya keberanian ibu ini untuk membuat laporan kepada kredit pintar yang ditujukan ke pengaduan konsumen OJK. Alamat emailnya kalian bisa cari ya di Google, pengaduan konsumen pinjol. Nanti sampaikan di situ ya. Nah, di sini kita akan bacakan. Dia melalui email ini, saya dengan nomor telepon terdaftar ingin melaporkan pelanggaran berat serta tindakan penagihan tidak manusiawi yang dilakukan oleh tenaga penagih dari kredit pintar dari tanggal 11 sampai 13 Februari 2026. Yang isinya di mana berdasarkan bukti tangkapan layar yang saya lampirkan, pihak kredit pintar melakukan serangkaian pelanggaran sebagai berikut: intimidasi ancaman, DC melakukan ancaman penyebaran data pribadi, pengiriman orderan fake ke rumah, serta melakukan pencemaran nama baik dengan melabeli saya sebagai buronan secara proaktif, pelecehan martabat dan tekanan kontak darurat, adanya pernyataan eksplisit untuk mempermalukan keluarga saya yang mana ini melanggar hak privasi dan perlindungan data pribadi, pelanggaran jam operasional, penagihan lakukan kepada kontak darurat secara agresif di luar batas waktu yang ditetapkan. Nah, teman-teman, kalian bisa screenshot ya kata-kata ini, kalian bisa lakukan apabila kalian ingin melaporkan pinjol apa saja ya selain dari kredit pintar ke konsumen pelaporan OJK. Biar apa? Nantinya kalian tidak bingung nih, apa ya kata-katanya ya, karena kata-kata ibu ini sudah baku dan kata-katanya bisa dimengerti, tinggal kalian ganti aja nama pinjolnya. Dan setelah laporan ini ibu ini layangkan, apa yang terjadi? Laporan kepada pengaduan OJK tadi langsung diteruskan kepada kredit pintar, dan di sini kredit pintar mengatakan bahwa untuk menindaklanjuti semua laporan yang masuk dan jangan mengirimkan lagi agar tidak tertumpuk. Nah, ini sebenarnya alasan dari kredit pintar ya, biar tidak diberondong oleh OJK. Dan ternyata banyak sekali yang menyetujui tindakan ibu ini dan banyak yang mengikutinya. Nah, ini adalah bentuk dari ancaman-ancaman dari DC-nya. Nah, dari sini ibu ini selalu membalas dengan kata-kata seperti ini, yang mana ini bisa kalian screenshot juga jika seandainya terjadi ancaman datang kepada kalian. Kata-kata ini bisa sebagai penguat kalian. Pelaku doxing oleh debt collector dapat dijerat pasal berlapis utama UU ITE nomor 27 ayat 4 tentang ancaman atau pemerasan dan pasal 29 tentang menakut-nakuti dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Selain itu, pelaku bisa dijerat UU Perlindungan Data Pribadi UU PDP pasal 67 pidana 4 tahun. Nah, ini bisa kalian jadikan kata-kata buat penguat kalian seandainya DC itu menyerang kalian tanpa sengaja kalian terbuka.
Karena dengan begini sebenarnya Desi itu tahu segala ancaman yang datang kepadanya itu adalah ancaman pidana, buat kita mengingatkannya lagi. Dan ibu ini hebat, dia tahu cara untuk menghadapi Desi, sekalipun dia galbay, dia punya hak untuk dilindungi. Nah itu dia teman-teman ya, jadi bukan hanya pinjol kredit pintar, kalian bisa lakukan ini kepada Indodana yang rame, lanjut lagi kepada Kredivo, lanjut lagi kepada Tunaiku, lanjut lagi kepada Aku Laku. Kalau memang kredit pintar itu memang super parah, DC-nya belum pernah ada yang ditegur, pinjolnya mungkin belum pernah ditegur sama OJK sehingga belum pernah terkena sanksi ratusan miliar untuk menggantikan atas kerugian kalian yang diteror. Ya, ini disebut juga dengan sanksi administrasi. Mereka harus bayar sekian ratus juta untuk menebus kesalahan mereka. Jadi semua laporan-laporan kalian tuh sebenarnya ditakuti oleh sama DC. Ya, ada baiknya kalian ikutin seperti ibu tadi, apapun pinjol yang menyerang kalian, mau itu seperti ada kami yang selalu meneror kirim paket, mau itu seperti pinjam yuk, kemudian lagi pinjam duit, lanjut lagi yang ramai sekarang UMKM sama Solusiku, apapun pinjol yang saat ini sedang kalian galbaikan, seandainya mempermalukan kalian lebih dalam lagi, jangan lupa buktinya kemudian lapor kepada OJK ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi di hari Imlek ini kalian tetap kuat mental, tetap semangat lagi. Jangan lupa setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar. Ibu ini aja berhasil untuk melawan ketakutannya, bahkan membuat pinjol itu keok, dan semakin besar juga pinjolnya nanti akan bangkrut. Nah siapa tahu ya kan, walaupun tidak bisa ditutup sama pemerintah, tetapi masih ada jutaan orang di luar sana yang mampu menggoyahkan sebuah perusahaan gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasinya. Semoga informasi ini semangat lagi buat kalian, menjadi mood booster. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.